Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom, sahabat LTVC di mana saja berada. Saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita di mana saja Bapak Ibu berada. Mari sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan di minggu hari yang luar biasa ini. Saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Di sepanjang perjalanan hidup kami, kasih-Mu menyertai setiap kami. Hingga hari ini kami boleh ada sampai detik ini. Kami tahu firman-Mu yang menjadi dasar perjalanan hidup kami, yang menguatkan setiap kami, yang terus mengajar bahkan mendidik kami untuk kami kembali kepada jalan-jalan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu dengan rasa terima kasih kami untuk semua yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, untuk semua yang kami alami dalam hidup kami. Kami bawa dengan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan hati yang rindu, sama-sama katakan amin. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Untuk selama-lamanya kami nantikan Engkau Tuhan, bertahta dan berdaulat atas hidup kami. Biar firman-Mu yang menerangi setiap jalan-jalan hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, amin. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin. Pertolongan-Mu di tempat maha
Biar terus kami merenungkan firman-Mu dalam hidup kami, melakukannya, sehingga hidup kami seturut dan sepadan dengan Engkau Tuhan. Sama-sama sekali lagi naikkan pujian syukur ini dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Ini jadi iman kami Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami kepada kebenaran demi kebenaran. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan amin dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini yang kami tahu, kami mau terus terbang tinggi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kau satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami. Kau satu-satunya juru selamat hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang selalu memeluk erat setiap kami dalam situasi dan kondisi apapun kami. Kami tahu Tuhan, kami gak akan pernah terpuruk, sebab Tuhan yang pegang tangan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Ini iman kami Tuhan, ini percaya kami, sebab kami tahu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu di mana saja Engkau berada, naikkan pujian syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, naikkan rasa syukur di hadapan Tuhan dengan suara-Mu, bermazmur baginya. Dengan sayap-Mu ku tenang. Kau bersamaku, Kau bersamaku, bersamamu di setiap waktu dalam hidupku. Pernah tinggalkan, memegangku, menggendongku. Hanya Kau Tuhan, memberikan kekuatan bagiku. Kau berdiri di sampingku, Kau berjalan di depanku. Tak pernah kakiku takkan lelah, sebab Kau bersamaku. Firman-Mu berkata Tuhan, tiang awan, tiang api menyertaiku. Kasutku selalu baru, ku takkan kekurangan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagiku,
meneguhkanku. Oh, oh. Firman-Mu yang kuatkan aku. Dan berjalan tidak pernah menjadi letih. Amin. Berlari tidak pernah menjadi lelah. Terbang bersama-Mu, Terbang tinggi bernaung bersamamu. di bawah bayang-bayang sayap. Oh, ya, da, 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 da. Ku rasakan tenang, ada kedamaian Cintamu dan penghiburan, memuaskan damai jiwaku. sejahtera bersamamu, Allah Bersamamu. sumber kuatku. Oh, Bersamamu ku menang, Kau meneguhkanku, Yesus, Kau menolongku, Kau mengangkatku. Kau sumber kemenangan dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak takut, Tuhan. Kau beserta kami. Kau batu karang yang teguh. Kau perlindungan kami. Kau memuaskan setiap jiwa kami, Tuhan. Terima kasih. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Nyanyi dengan iman. Ku tidak bimbang. Ini percaya kami, Tuhan, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yes, Kau batu karangku. Amin. Yesus Tuhan. Nyanyikan lagu pengharapan. tidak takut, Ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Jalan-jalan kami teguh di dalam-Mu, Tuhan. Engkau Allahku. Yes, yes Tuhan. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Apa yang kami takutkan, Tuhan? Jika Engkau bersama-sama dengan kami, siapa lawan kami, Tuhan? Kau yang memberi setiap kami kemenangan demi kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi
Mari nyanyikan nyanyian pengharapanmu dalam Tuhan. Yesus memegangku, yang memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Janji-Mu yang tadi, hanya Kau yang berikan kemenangan. Janji sejati Engkau Yesus Iman kami semakin dikuatkan Tuhan. Iman kami terus bangkit di dalam firman Tuhan. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang Bagi jalanku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Engkau sudah memakai WL, singer, pemain musik yang mengatur HP. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan firman itu hidup,
firman itu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami, menuntun kami, mendidik kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk mengerti, sehingga kami dapat melakukannya. Khususnya hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, menyatakan isi hati-Mu. Urapi secara khusus Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengarkan memberkati kami semuanya. Dan kami percaya setiap kami yang datang dengan berbagai macam persoalan, sakit penyakit, kami percaya hari ini mujizat sudah terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya mari berkata sama-sama, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabatku LTCPC dimanapun berada. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berdiam diri untuk datang kepada Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan akan memberkati kita semuanya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini yang akan saya sampaikan yang terambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Firman-Nya berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan yaitu pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, di ayat yang pertama saudara dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di mana? Di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Kira-kira orang banyak ini siapa? Nah, yang saya pelajari, orang banyak ini adalah orang yang punya pergumulan dalam kehidupan. Baik itu sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Mereka datang kepada Yesus. Mereka rindu haus akan jamahan kasih kuasa mujizat dari Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu berkuasa dan sanggup melakukan mujizat. Sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun itu. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari mati dalam kubur, dia berkata, "Lazarus keluarlah." Maka Lazarus keluar hidup. Ini mereka lihat bahwa pelayanan yang dilakukan Yesus itu pelayanan yang penuh kuasa, penuh mujizat. Sehingga mereka itu datang kepada Yesus hendak mendengarkan firman Allah. Nah, di saat orang-orang mengikuti Yesus, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, yaitu perahunya Simon. Dia naik ke salah satu perahu itu dan menyuruh supaya Simon Petrus menolakkan perahunya jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya. Artinya Yesus berbicara, menyampaikan firman Allah bukan hanya di mimbar saja, tetapi dia menggunakan mimbar itu yaitu perahu Simon. Kenapa dia menggunakan perahu Simon dan dia suruh menolak ke tempat yang lebih jauh dari pantai? Karena ada banyak orang yang mengurumuni dia. Sehingga Yesus kalau dia tidak naik ke dalam perahu, ke atas perahu Simon, dia tidak bisa melihat orang banyak itu, saking banyaknya.
Sehingga dia naik ke atas, dia berbicara, menyampaikan firman Allah, mengajar dengan suara yang lantang, suara yang keras. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mengikuti dia mendengarkan dengan jelas. Jadi firman itu harus disampaikan dengan jelas supaya orang-orang dapat mengerti dan jelas. Di saat dia berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, kita tahu Simon ini adalah seorang nelayan yang hari-harinya pekerjanya untuk menangkap ikan. Semalam dia menangkap ikan dan di siang hari, pagi hari dia ke pantai. Tetapi waktu dia mendengarkan firman Tuhan, lalu Yesus mengatakan, "Bertolaklah ke tempat yang paling dalam." Bapak Saudara, kira-kira kita mengerti nggak maksudnya ini? Mungkin Simon Petrus berpikir sejenak. Tuhan Yesus mengatakan dan menyuruh supaya perahu kami bertolak ke tempat yang paling dalam dan tebarkanlah jalamu. Loh, ini kayaknya nggak masuk akal Bapak Saudara, betul? Nggak masuk akal. Karena kalau kita menangkap ikan, waktu kapan? Jam berapa? Tentunya waktu malam hari. Karena malam hari ikan akan naik ke atas. Tetapi kalau sudah matahari terbit, ikannya kemana? Lari ke dasar laut. Sehingga sulit ditangkap. Tentu Simon Petrus berpikir sejenak. Dia berpikir sejenak. Lalu dia menjawab, "Guru," di ayat 5, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sampai di sini kita paham. Ya. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras menangkap ikan, tidak seekor pun kami dapatkan. Kita tahu Bapak Saudara bahwa Simon Petrus ini adalah orang yang ahli dalam menangkap ikan. Artinya dia sudah cukup punya pengalaman. Tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Ayat ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita, sehebat apapun kita, punya gelar, punya pengalaman, ternyata tidak bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan khususnya di zaman sekarang ini kita tahu bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, tutup. Ada orang yang punya jabatan, pintar tapi tidak berfungsi, tidak berlaku. Pengalaman ternyata tidak bisa diandalkan sepenuhnya, Saudara. Makanya Simon Petrus berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa." Artinya tidak seekor pun ikan yang dia tangkap. Ternyata Bapak Saudara, pengalaman itu tidak ada artinya bagi Simon, tidak berlaku. Tetapi karena engkau menyuruhnya, Simon berkata kepada siapa? Kepada Yesus. Tetapi karena guru yang menyatakannya, yang menyampaikannya, menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita tahu bahwa perkataan ini adalah perkataan yang menjadi akan dilakukannya. Karena dia tadi sudah mendengarkan firman Allah. Waktu Yesus mengajar, menyampaikan firman Tuhan, Simon Petrus bersama Yakobus, Yohanes ada di situ. Dia merasakan jamahan kasih kuasa mujizat Tuhan. Dia merasa tersentuh oleh firman Allah. Sehingga waktu Yesus berkata bertolaklah ke tempat yang paling dalam, sebenarnya menurut pengalaman dia itu tidak terjadi apa-apa. Tapi karena dia sudah mendengarkan firman Tuhan dan dia tahu siapa yang menyuruhnya ini adalah guru, sehingga dia bilang apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ada kita melihat di sini ketaatan. Kita melihat di sini ketundukan. Di saat guru mengatakan, memerintahkan, aku akan tebarkan jala juga. Kita tahu apa maksudnya di sini? Ya, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tentunya
firman itu bukan sekedar untuk kita dengarkan, tetapi juga harus kita lakukan, betul? Sebagaimana dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, kamu melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Artinya Bapak Saudara, firman Tuhan ini bukan sekedar untuk kita baca. Firman Tuhan ini bukan sekedar untuk kita dengarkan. Tetapi kita harus lakukan apa yang kita sudah baca. Karena tanpa perbuatan itu semuanya sia-sia. Sebagaimana Rasul Petrus ketika dia mendengarkan firman Allah yang diajarkan, disampaikan oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang paling dalam. Dia taat, dia lakukan, sehingga apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang terjadi. Ketaatan Simon Petrus membawa suatu berkat. Ketaatan, ketundukan Simon Petrus untuk melakukan perintah Tuhan, terjadi mujizat yang luar biasa. Yang tadinya tidak dapat apa-apa, tetapi ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita, ada sesuatu yang kita dapatkan dan berbeda sebelumnya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya itu dulu orang IT, ya, punya penghasilan sana sini, tapi utang di mana-mana. Lalu ketika saya ada kerinduan untuk melayani, lalu saya punya rencana untuk tinggalkan pekerjaan. Mungkin orang berkata begini, lu mau makan apa? Kerja aja ngutang, apalagi tinggalin kantor, makin gak makan. Tapi saya bertanya Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan panggil ini, saya percaya Engkau sanggup memelihara hidupku. Engkau sanggup menyertaiku, Engkau sanggup memberkatiku, menyediakan segala sesuatu. Karena aku percaya Engkau adalah gembala yang baik, yang menyediakan hidangan di tengah-tengah lawanku. Saya imani, saya lakukan, apa yang gak pernah saya pikirkan, mujizat selalu terjadi. Sehingga sampai hari ini saya bisa melewati setiap persoalan masalah. Ternyata pengalaman kepintaran yang saya dapatkan selama itu tidak berlaku. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya lakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Saya merasakan dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup saya. Di dalam kehidupan rumah tangga saya. Artinya Bapak Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan firman itu dengan segenap hati. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan kuasa penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragu dan bimbang akan pemeliharaan Tuhan. Ya bagi dunia aneh, tapi bagi kita orang percaya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sebagaimana Simon Petrus, semalam-malaman kami menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Dia adalah orang yang pengalaman menangkap ikan. Ternyata ketika dia tunduk melakukan apa yang diberitakan Yesus, mujizat terjadi, Bapak Saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak mau beribadah. Karena apa? Banyak orang sekarang ini menjalani kehidupan yang begitu sulit. Begitu sulit, dia fokus kepada masalah. Saya katakan kepada orang-orang, teman-teman jemaat, saya bilang, kalau kita punya masalah, kemana kita larinya? Tentunya kepada Tuhan, sebagaimana Yesus berkata,
kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Yesus sudah menyediakan sesuatu yang terbaik untuk kita perlukan. Tetapi terkadang saudara, kita seringkali tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita capek sebenarnya saudara. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi dalam hal ini saudara, untuk menghadapi masalah, tantangan kehidupan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Secara dunia saja itu terkadang nggak bisa. Tapi yang saya mau katakan kepada kita semuanya, sahabatku LTVC, mari kita datang kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita percaya. Jangan kita baca firman Tuhan, kita ragu, kita berdoa, mungkin masalahnya begini. Tuhan, aku punya masalah. Tuhan tolong. Habis kita berdoa, kita nggak percaya. Kita berkata, mungkin nggak Tuhan kasih ya. Mungkin nggak Tuhan lakukan mujizat ya. Kalau seperti itu kita punya iman, Tuhan juga nggak mau. Tuhan mau supaya kita itu datang kepada Dia, yakin dan percaya bahwa Dia sanggup menyertai kita. Dia sanggup menyediakan sesuatu yang kita perlukan. Mari Bapak Saudara, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Kita melihat Simon Petrus, ketika dia taat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa kata guru, dia tebarkan sejumlah besar ikan mereka tangkap. Sehingga apa? Jala mereka mulai koyak. Di sini kita melihat bahwa firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Sanggup melakukan apa yang gak mungkin bagi kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa Simon Petrus itu ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia menyadari bahwa selama ini ternyata nggak ada apa-apanya dia. Dan kalau kita mau lanjutkan di ayat 7, dikatakan lalu mereka memberi isyarat kepada siapa? Teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini adalah seorang berdosa. Simon Petrus menyadari bahwa dia mempunyai kekurangan. Simon Petrus menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika dia tahu Yesus datang, Yesus berbicara firman Tuhan, dia lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Katakan, mujizat sudah terjadi. Jadi Bapak Saudara, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sebelum beraktivitas, setelah bangun pagi-pagi kau datang kepada Tuhan. Engkau harus berdoa, baca firman Tuhan, puji Dia, sembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Kita sediakan waktu setengah jam sebelum kita berangkat ke kantor. Saya saudara, kalau pagi-pagi itu bangun jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi saya sudah bangun. Tanpa weker sudah otomatis terbangun, seolah-olah ada yang menggerakkan. Saya ambil waktu 1 jam, saya berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Saya renungkan firman Tuhan, lalu saya share ke grup-grup kepada siapapun lewat media sosial, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya firman yang saya tabur itu tidak pernah kembali sia-sia. Dan firman yang kita sampaikan itu akan memberkati orang-orang. Jadi Bapak Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Adakan waktu untuk Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan karena firman itu hidup. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Sebagaimana Mazmur Daud berkata di Mazmur 1, ayat pertama sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja diperbuatnya, pasti berhasil. Artinya, Daud begitu percaya bahwa firman yang dia dengarkan, firman yang dia baca, firman yang dia renungkan, itu membuat dia bahagia, membuat dia tenang dalam hidupnya. Makanya saya katakan kalau kita datang kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, minimal kita yang pertama adalah tenang hati kita dulu. Uang itu tidak menjamin sepenuhnya, saudara. Betul kita semua punya uang, kita butuh uang. Tapi itu tidak semata-mata untuk membuat kita itu bahagia. Untuk membuat kita itu senang, tenang. Karena ada juga orang di luar-luar sana, banyak uang tapi pusing. Banyak masalah. Bahkan ada orang-orang yang saya layani, punya mobil Alphard, punya rumah bagus, punya perusahaan. Masalahnya begitu banyak. Tapi ketika saya datang ke rumahnya, saya layani, sebelum saya bicarakan sesuatu tentang masalah dia, saya mau ajak baca firman saudara. Pak, Bu, ayo kita baca firman Tuhan, tolong ambil Alkitabnya. Dia bingung, tanya sana, tanya sini, saling tanya menanya, Alkitab kita di mana? Ada satu Alkitab dari 8 orang dalam satu rumah tangga. Satu Alkitab, itu pun Alkitabnya dicari di mana-mana. Ketemu, sudah berdebu saudara. Berarti boleh dikatakan dalam satu rumah itu sejumlah orang tidak pernah baca Alkitab. Lalu bagaimana mengatasi masalah? Bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan rumah tersebut? Kalau firman Tuhan tidak ada, bagaimana kita sanggup mengatasi masalah? Sebagaimana orang-orang yang datang kepada Yesus ingin mendengarkan firman Allah. Karena mereka tahu bahwa firman itu hidup. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Yesus sanggup memberikan yang terbaik. Makanya kalau orang yang punya masalah datang kepada Yesus. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ya Alkitab itu harus ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Saya punya istri 1, anak 2. Ya. Kami kalau mesbah rumah tangga keluarga itu masing-masing punya Alkitab. Ya, masing-masing punya Alkitab. Kita ada mesbah keluarga, baca Alkitab, artinya semuanya punya Alkitab. Karena saya percaya ketika saya baca firman Tuhan, mendengarkan suara Allah, kami merasakan sesuatu yang berbeda. Pertama ada ketenangan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Dan saya melihat saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, itu akan kelihatan dari wajahnya. Itu akan kelihatan dari wajahnya. Wajahnya selalu sukacita, awet muda, kemerah-merahan. Sebagaimana Daud, sebagaimana si Musa, dia berjumpa dengan Allah, turun dari gunung Tuhan, orang-orang Israel melihat wajahnya kemerah-merahan. Betul? Saya percaya saudara, firman ini hidup. Firman ini bercahaya. Firman ini memampukan kita untuk melakukan apa yang kita tidak mampu. Karena firman itu hidup, di dalam dia hidup. Maka setiap orang yang mencari Tuhan pasti hidup. Yesus berkata,
Tinggallah di dalam aku dan firmanku dalam kamu. Minta apa saja, engkau akan menerimanya. Saudara, semuanya mau diberkati? Semuanya mau diberkati? Kita mau semuanya dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita? Mari Bapak Saudara, mulai hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan pernah ragu. Tuhan tidak suka orang yang ragu-ragu. Tuhan tidak suka dengan yang bimbang-bimbang. Tuhan mau supaya kita itu tetap percaya, serahkanlah segala persoalanmu, serahkanlah segala perkaramu kepada Dia, maka Dia akan memelihara engkau, maka Dia akan bertindak. Artinya kita jangan mengambil masalah kita dengan cara kita sendiri. Kalau kita mengambil masalah kita lakukan dengan sendiri, kita tidak mampu. Kita bisa loyo. Kemampuan kita terbatas, saudara. Tetapi Yesus mau, Dia berkata, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Yesus mengundang kita secara spesial, secara khusus. Karena Dia tahu bahwa kita tidak mampu mengatasi masalah. Dia tahu bahwa kita punya kelemahan. Dia tahu kalau kita tidak sanggup, itu sebabnya Dia mengundang kita secara spesial. Dan saya percaya kalau saudara datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, engkau percaya dengan segenap hatimu, engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan bukakan semua pintu-pintu, di saat tiada jalan, Tuhan bukakan jalan. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu, datang kau pada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Di saat kau punya masalah, justru disitulah engkau datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Yeremia 33 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan doamu. Aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui dan hal-hal yang besar. Tuhan kita, Yesus Kristus luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mau setiap saudara dan saya, kita yang punya persoalan masalah yang tidak kita sanggup atasi, yang tidak sanggup kita hadapi, hari ini kita datang kepada Tuhan. Dengarkan firman-Nya, lakukan dengan segenap hati, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita terima. Amin Bapak Saudara. Siap untuk kita lakukan, mulai hari ini lakukan dengan sungguh-sungguh. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Dan biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya dengan iman bahwa firman itu memberikan kami ketenangan, memberikan kami jalan keluar di saat kami tidak mampu, dan memberikan kami kesembuhan, mujizat, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
terima sekarang, sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kebenaran darimu. Sahabat TVC, sebagaimana pujian ini kita memiliki Tuhan yang besar. Dan firman Tuhan yang disampaikan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu perlu keberanian, sahabat TVC. Tidak gampang, karena banyak orang bisa membaca tapi melakukannya sulit. Tapi hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ada contoh-contoh yang sudah disampaikan kepada sahabat LTVC. Jadi berjalan dengan firman Tuhan itu memang tidak seperti membalikkan tangan, tapi dia ada proses ya, sebagaimana sudah disampaikan, ada keberanian melangkah, baru Tuhan penuhin terus ada mukjizat demi mukjizat ya, sebagaimana terjadi pada kehidupan hambamu Bapak Pendeta Elia. Dan itu terjadi juga kepada kami semua, kepada sahabat-sahabat LTVC. Saya yakin itu akan terjadi kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ya, dan melakukan firman Tuhan dan punya keberanian melakukan firman Tuhan. Kita perjamuan kudus sudah, saya kira di rumah sudah dapat semua ya, atau sudah menyediakan. Kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat LTVC, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib menggantikan kita, maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita. Darah Yesus sudah menguduskan kita, sehingga kita dibenarkan, kita disucikan oleh darah Yesus. Oleh sebab itu, milikilah keberanian untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima semua berkat-Mu. Kami yang sakit akan menjadi sembuh, yang terikat akan dilepaskan, yang butuh pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Semua mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibentangkan atas kami, yang mendidik, mengajar, bahkan menegur setiap kami. Amin. Ajar kami terus hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kepada kami keberanian lebih lagi untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Yes, Lord. Sehingga Tuhan lewat hidup kami nama Tuhan yang ditinggikan. Yes. Sehingga lewat hidup kami banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Oleh karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena roh Allah ada di dalam setiap kami. Haleluya. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Elia Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, dalam pengembalaannya. Tuhan memberkati Tuhan, istri beserta keluarga besarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya apapun yang dia kerjakan dan dia lakukan Tuhan, ada tanda-tanda heran dan ajaib yang Tuhan nyatakan lewat kehidupannya. Amin. Gerejanya diberkati, jemaatnya diberkati, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan menopang dengan penuh kasih Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Pendeta Ruslan Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini dalam pengembalaannya di JKI LTVC ini Tuhan. Ya, Tuhan. Kami tahu hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Amin. Kesehatannya ditanggung sepenuhnya oleh Kristus.
Kami percaya dalam pengembalaannya ada wibawa ilahi yang Tuhan taruh atas hamba-Mu. Ada hikmat yang baru, ada pemahaman dan pengertian demi pengertian yang baru yang Tuhan ingin singkapkan kepada hamba-Mu. Sehingga lewat hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat yang digembalakannya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Ruslan Tuhan. Kami percaya keluarganya diberkati, istrinya diberkati, anak cucu menantunya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Kami percaya apapun yang dia kerjakan oleh tangan dan kakinya, Tuhan pasti buat berhasil bahkan beruntung. Sebab ia melakukan kehendak Tuhan dan ia menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, umur panjang dalam tangan Tuhan ada pada Pak Ruslan dan istri beserta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga percaya Tuhan, Pak Ruslan akan dipakai Tuhan untuk melayani bukan hanya di Jakarta ini, bahkan sampai ke desa-desa, bangsa-bangsa, pulau-pulau. Semua diberkati Tuhan lewat sarana dan prasarana yang dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang percaya, bertobat, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga Tuhan setiap pengerja yang ada di LTVC. Kami tahu pengerja-pengerja yang Tuhan percayakan bagi gereja-Mu adalah pengerja-pengerja yang militan, yang setia. Kami percaya Tuhan membalas setiap kesetiaan mereka. Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah mereka. Kami percaya apa yang mereka tabur, mereka akan tuai dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan demi kelimpahan menjadi bagian para pengerja-pengerja-Mu di LTVC. Satukan setiap hati pengerja-pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam satu misi, dalam satu visi, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang ada di LTVC ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Apapun yang mereka alami hari-hari ini Tuhan, Tuhan yang jadi pembela mereka, sebab mereka melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa di mana Tuhan percayakan kami boleh berdiri atasnya. Kami berdiri bagi Indonesia, kami perkatakan shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta, dimanapun kami berada, wilayah tempat kami tinggal, dari setiap pengurus-pengurus RT RW yang ada, bahkan aparat-aparat keamanan yang ada, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai jajarannya. Kami percaya Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan roh takut akan Tuhan, sebab kami tahu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu hati-Mu ada di Indonesia, ada di Jakarta. Kami percaya Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya apa yang kami minta dalam doa dan pengharapan kami di dalam Tuhan, Tuhan mendengarnya dari sorga dan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atas setiap kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang terus setia, dan ajar kami terus melakukan bagian kami, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bahkan kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Sebelum itu kami rindu menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Maka berkat firman Tuhan yang telah disampaikan akan dimeteraikan di dalam hati dan menjadi rema dan kemudian menjadi berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan semua sahabat LTVC. Akan ada berkat perbenaran sorga yang dibuka, yang dicurahkan kepada semua sahabat LTVC. Pulanglah dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya.